Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan CSTV Channel. Ya, mohon maaf sebelumnya buat subscriber CSTV Channel yang dulu namanya Cakra Sudarsana TV Channel. Ini saya persingkat agar mudah dihafal, CSTV Channel. Dan salam sejahtera saya ucapkan buat teman-teman atau saudaraku semuanya. Yang nampak di layar ini adalah kalender Jawa, hasil fotokopian peninggalan dari orang tua saya yang pernah saya upload beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah video tersebut sudah ditonton sebanyak 1.500 kali ditonton. Saya cukup senang sekali karena channel saya juga masih kecil, tapi ternyata video tersebut sudah ditonton 1.500 kali. Dan terima kasih yang sudah komentar, dan ada yang minta nomor WA, juga ingin memiliki fotokopian kalender ini. Ini beberapa hari yang lalu saya fotokopi, kurang lebih habis 15.000. Tapi kalau teman-temanku ingin memiliki, kan tempat tinggalnya di mana, nanti ongkos kirimnya juga mungkin saya belum tahu, belum begitu berpengalaman dalam mengirim. Dan juga kurang lebih tempat pengiriman di daerah saya di JNT atau JNE kurang lebih 13 km dari rumah. Dan ini selanjutnya saya mau membuat video. Ini juga boleh dibilang cerita amanah dari ayah saya dulu. Setelah beliau menyuruh saya untuk mencatat tanggalan seperti ini, beliau juga berpesan fungsinya tanggalan ini adalah untuk mencari hari baik dan mengetahui hari yang kurang baik untuk dibuat hajatan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Setelah mempunyai kalender Jawa seperti ini, dia berpesan kepada saya bahwa ada beberapa hari yang tidak baik digunakan untuk hajatan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Ini juga sudah saya catat di sini. Ini namanya Dino Pangurwatan. Hari 5 hari. Ini namanya Dino Pangurwatan. Hari yang saya catat ini menurut orang tua saya, juga menurut orang yang ahli dalam perhitungan hari dan pasaran, ini tidak boleh dipakai untuk hajatan atau mendirikan rumah. Yang pertama hari Akad Pahing, kemudian Selasa Wage, dilanjut dengan Rebu Legi, Kemis Pon, dan Sabtu Kliwon. Ini nanti bisa di screenshot, agar bisa dijadikan catatan untuk teman-teman yang ingin mengetahui perhitungan hari dan pasaran atau kalender Jawa. Kemudian ditambah dino naas atau dino was. Dino was di sini
Yang dimaksud adalah hari dan pasaran meninggalnya orang tua kita. Ini tidak boleh dipakai untuk hajatan, mendirikan rumah, dan lain-lain, karena ini adalah hari berduka. Untuk 5 hari yang atas ini tidak boleh dipakai di tahun apapun, baik mulai tahun alif sampai tahun apa yang terakhir, tahun Jimakir. Ini tidak boleh, berarti ini selamanya, seumur hidup tidak boleh. Bila punya hajatan atau mendirikan rumah atau boyongan mau menempati rumah, sebaiknya jangan memakai hari ini. Saya ulang lagi, Akad Pahing, Selasa Wage, Rebu Legi, Kemis Pon, dan Sabtu Kliwon, dan ditambah dina Was atau dina Naas, yaitu hari dan pasaran meninggalnya orang tua kita, baik ibu ataupun ayah. Dan selain itu, ini untuk selamanya di tahun apapun, baik alif, ehe, dan seterusnya. Kemudian di setiap tahunnya itu ada lagi yang namanya, ini juga hari yang tidak boleh dipakai. Di tahun alif itu ada 4 hari yang tidak boleh dipakai, namanya Galengan Tahun, Taliwangke, Sangaring Tahun, dan Jatingarang. Di tahun alif ini, Galengan Tahun pada hari Rabu Wage. Yang dimaksud Galengan Tahun adalah tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro tahun alif adalah hari Rabu Wage. Ini disebut Galengan Tahun. Ini tidak boleh dibuat untuk hajatan, mendirikan rumah, dan lain-lain pada tahun alif ini. Kemudian yang kedua, Taliwangke, yaitu hari ketiga pada tahun alif di bulan Suro. Kalau tanggal 1 adalah Rebu Wage, berarti hari ketiga adalah Jumat Legi. Jumat Legi. Jadi Taliwangke namanya, Jumat Legi, tidak boleh dipakai. Kemudian berikutnya Sangaring Tahun, harinya Selasa Pon. Selasa Pon ini adalah hari terakhir di tahun yang lalu. Sebelum tahun alif ini kan tahun Jimakir. Hari Selasa Pon ini adalah hari terakhir di tahun yang lalu. Di sini disebut Sangaring Tahun, harinya Selasa Pon. Dan yang terakhir Jatingarang, harinya Jumat Wage. Jumat Wage ini adalah tanggal 1 Suro tahun yang lalu. Sebelum tahun alif ini adalah tahun Jimakir. Tahun Jimakir ini tanggal 1 Suro jatuh pada hari Jumat Wage. Dan di tahun alif, maka hari Jumat Wage disebut dengan Jatingarang. Itu juga tidak boleh dipakai. Ini bisa di screenshot, barangkali ada manfaatnya. Dan saya lanjut dengan tahun Ehe. Tahun Ehe tanggal 1 Suro adalah hari Akad Pon. Dan di sini ada catatan Galengan Tahun
akad pon, tali wangke Selasa Kliwon, sangaring taun Sabtu Pahit, Jatingarang Rebu Wage. Saya ulangi lagi, di tahun Ehe, galengan tahun akad pon, tali wangke Selasa Kliwon, sangaring taun Sabtu Pahit, Jatingarang Rebu Wage. Dan selanjutnya tahun yang ketiga yaitu tahun Jimakir. Tahun Jimakir tanggal 1 Suro pada hari Jumat Pon. Dan ini catatan yang perlu diingat. Galengan tahun Jumat Pon, tali wangke akad Kliwon, sangaring tahun Kemis Pahit, Jatingarang akad pon. Saya ulangi, galengan tahun Jumat Pon, tali wangke akad Kliwon, sangaring tahun Kemis Pahit, Jatingarang akad pon. Kemudian tahun yang keempat, tahun J, tanggal 1 Suro pada hari Selasa Pahit. Dan catatannya, hari yang nggak boleh dipakai di tahun J ini, galengan tahun Selasa Pahit, tali wangke Kemis Wage, sangaring tahun Senin Legi, Jatingarang Jumat Pon. Saya ulangi lagi, galengan tahun Selasa Pahit, tali wangke Kemis Wage, sangaring tahun Senin Legi, Jatingarang Jumat Pon. Berikutnya tahun Dal. Tahun Dal tanggal 1 Suro adalah Sabtu Legi. Oleh sebab itu untuk orang muda biasanya dikatakan Dal Tugi. Tahun Dal 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Legi. Dan di sini ada catatan galengan tahun Sabtu Legi, tali wangke Senin Pon, sangaring tahun Jumat Kliwon, Jatingarang Selasa Pahit. Saya ulangi lagi, catatan hari yang tidak boleh dipakai untuk hajatan dan lain-lain di tahun Dal. Galengan tahun Sabtu Legi, tali wangke Senin Pon, sangaring tahun Jumat Kliwon, Jatingarang Selasa Pahit. Berikutnya tahun yang ke-6 yaitu tahun B. Tahun B tanggal 1 Suro adalah Kemis Legi. Namanya ada istilah B Meski. Ini tanggal 1 Suro. Tahun B adalah Kemis Legi. Dan catatannya, galengan tahun Kemis Legi, tali wangke Sabtu Pon, sangaring tahun Rebu Kliwon, Jatingarang Sabtu Legi. Saya ulangi lagi, galengan tahun Kemis Legi, tali wangke Sabtu Pon, sangaring tahun Rebu Kliwon, Jatingarang Sabtu Legi. Dan selanjutnya tahun yang ke-7 yaitu tahun Wawu. Tahun Wawu tanggal 1 Suronya adalah Senin Kliwon. Biasanya disingkat dengan Wunen Won. Jadi tanggal 1 Suro adalah Senin Kliwon. Dan catatannya, galengan tahun Senin Kliwon, tali wangke Rebu Pahit, sangaring tahun akad Wage, Jatingarang Kemis Legi. Saya ulangi lagi, galengan tahun Senin Kliwon, tali wangke Rebu Pahit, sangaring tahun akad Wage, Jatingarang Kemis Legi. Ini hari yang tidak boleh dipakai di tahun Wawu. Dan ditambah dino pangurmatan tadi. Dan hari naas, hari meninggalnya orang tua kita.
Dan yang terakhir tahun Jimakir, tahun yang ke-8. Tanggal 1 Suro tahun Jimakir ini jatuh pada hari Jumat Wage. Dan catatannya, galengan tahun Jumat Wage, tali wage akad legi, sangaring tahun Kemis Pon, Jatingarang Senen Kliwon. Saya ulangi lagi, galengan tahun Jumat Wage, tali wage akad legi, sangaring tahun Kemis Pon, Jatingarang Senen Kliwon. Ini tahun yang terakhir. Dan di sini perlu saya beritahukan lagi, saya dulu juga bertanya kepada ayah saya, juga orang yang lumayan ngerti dengan perhitungan hari dan pasaran dan kalender Jawa. Saya kembali lagi ke ini namanya Dina Pangurmatan. Yang dimaksud Dina Pangurmatan ini asal-usulnya ya, tanggal 1 awal bulan itu di setiap 1 tahun kan ada 12 tanggal 1. Di sini tanggal 1 Suro, Rebu Wage, kemudian 1 Sapar, Jumat Wage, 1 Mulut, Sabtu Pon. Ini kan 1 tahun ada 12 hari yang ditempati tanggal 1. Kemudian 12 kali 8 ini 96 hari. Tapi tanggal 1 tersebut tidak pernah menempati 5 hari ini. 5 hari yang saya catat di sini tidak pernah ditempati oleh tanggal 1. Jadi selain Dina Pangurmatan, 5 hari ini adalah hari yang dalam bahasa Jawanya dina sing gak panggonan tanggal 1. Hanya 5 hari ini yang tidak ditempati oleh tanggal 1. Pada tanggal 1 selama 1 itu adalah 96 kali, tapi tidak pernah berada di hari ini menurut perhitungan kalender Jawa Aboge. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan insya Allah akan saya lanjut ke sedikit pengetahuan yang saya dapat untuk berikutnya. Mungkin nogo dino atau nogo sasi dan nogo tahun, insya Allah masih ada pengetahuan yang belum saya berikan pada teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.